naturalisasi Jordi Amat. Itu kan banyak kan orang-orang netizen yang menuduh bahwa ini jangan-jangan hanya motivasi dia supaya bisa memenuhi kuota pemain lokal di Johor Darul Takzim ya kan gitu. Di AFF kemarin ada satu pemain yang sebenarnya nggak layak masuk dan nggak jelas posisinya apa. Lagi-lagi saya nggak mau nyebut nama. Inisialnya kita nggak pernah dengar insiden kan di sana. Hampir nggak ada insiden orang berantem apa segala macam. Termasuk pelarangan minum alkohol di stadion. Ya sorry to say ya, tim nasional kita mau ditonton 1 juta di stadion juga dengan kualitas yang seperti itu mungkin sulit untuk juara. Jangankan Piala Asia ya, Piala AFF atau SEA Games saja susah gitu loh. Ya sekarang mau dibilang apa? Ini kan dagelan sebenarnya. Ini kan Sri Mulat ya, kalau gue bilang ya, Persatuan Sri Mulat seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nitraya semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi ke bincang kita kali ini. Saya tidak sendiri, di sebelah kanan saya ada Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Baik selalu tentunya. Kebetulan abang kita yang satu ini salah satu orang yang beruntung bisa menonton langsung pertandingan antara semifinalis, salah satunya antara Perancis melawan Inggris ya Bung ya? Iya, di Qatar kemarin ya. Sebelumnya Bung Harpa, apa kabar? Baik, sehat dan Saat juga ini, semangat. Sibuk apa nih Bung? Iya udah pokoknya seputar bola lah. Seputar bola, ya adalah yang di lain itu juga, cuman mainly tetap soal bola lah. Gitu. Nah, jangan lupa tuh berarti tuh subscribe YouTube Bung Harpa tuh. Ada di sini enggak ya? Enggak. Oke, sebelum memulai jangan lupa di Takobam juga sekarang lagi ada promo buy one get one. Nah langsung aja tuh jangan lupa kepoin langsung Instagramnya @takobam.id. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya kita juga perlu tahu nih pengalaman Bung Harpa ketika langsung menonton pertandingan yang ada di Piala Dunia Qatar 2022. Apa yang bisa diceritakan kepada kita nih, Bung? Pertama gue cerita soal rencana gue kesana dulu ya. Gue nih orang yang sebenarnya apa ya, agak slonong boy lah, istilahnya apa ya? Tahu slonong boy? Ya easy going lah. Jadi gue nggak terlalu well prepare sama orangnya. Jadi gue berangkat itu hanya megang 1 tiket. Ghana lawan Korea Selatan. Memang harus beli tiket, kenapa? Supaya lu bisa ngurus Hayacard. Hayacard itu apa? Visa, supaya bisa masuk Qatar. Nah, terus itu pertama. Kedua, gue udah hampir nggak berangkat karena gue sakit 4 hari sebelumnya. Naik motor pagi-pagi, jam 2 nggak pakai jaket, lupa umur. Ya kan, masuk angin. Terus ketiga, gue pikir waktu itu Hayacard gue nggak approve. Ya udahlah, gue berangkat tuh rencananya Minggu tanggal 27, Sabtunya gue udah mau batalin. Ternyata memang udah jalannya kalau bola kayaknya gue selalu ada aja lah gitu. Singkat kata, akhirnya gue berangkat dengan hanya megang 1 tiket, ya kan. Dan di situ jujur gue masih terbayang-bayangi dengan propaganda Barat lah kalau gue bilang ya, yang menjelek-jelekan Qatar. Wah ini bakal begini, bakal panas segala macem lah ya. Begitu sampai sana, end up-nya adalah gue nonton 11 pertandingan, termasuk perempat final tadi ya, Perancis lawan Inggris. Dan gue ngelihat langsung, itu adalah memang benar yang dikatakan Presiden FIFA, Gianni Infantino, the best World Cup ever. Luar biasa. Jadi kalau bicara secara umum, Qatar membuktikan kepada dunia, menunjukkan bahwa mereka menjadi tuan rumah yang perfect, yang luar biasa, dan mematahkan semua kritik yang ada ke mereka. Kalau yang saya baca Bung, jadi jarak antara stadion satu ke stadion lain ini sebenarnya kan dekat ya Bung. Apa justru di sana crowded, apa justru tertarik? Nah itu yang hebatnya mereka ya. Jadi bener-bener ini, aduh, makanya ada orang bilang ya kita perlu melihat langsung ya. Jadi you can hear many things but don't believe everything. Jadi kita nggak apa-apa dengar banyak hal, cuman juga harus hati-hati menelaah. Jadi ketika gue sampai sana, itu kan Qatar itu mungkin sebesar Jakarta lah, kurang lebih sebesar Jakarta. Dan bahkan dia hanya terfokus mungkin di daerah tertentu, stadion-stadionnya. Jadi deket-deketan itu sebenarnya. Paling jauh itu kalau nggak salah dari Stadion Al Thumama sampai Al Bayt di utara. Itu jaraknya kalau naik kendaraan paling 1 jam. Jadi bayangkan seperti Jakarta lah. Jadi 8 stadion di dalam satu Jakarta, lu bayangin berapa juta orang yang datang. Mungkin total 5 juta yang silih berganti ya. Tapi kalau di saat yang sama, pas hektiknya itu mungkin sekitar 2 juta, 2,5 juta lah.
lebih mungkin, bahkan lebih penduduk lebih lah, banyak lah. Sehingga kalau itu nggak diatur dengan baik, itu bisa kacau. Jadi mereka tuh harus ngatur, misalnya ada satu hari ini ada pertandingan 3, itu stadionnya dibikin satu yang di utara, satu di tengah, satu di bawah, supaya nggak tabrakan. Kemudian diatur lagi ada bus antar stadion, di luar transportasi organik seperti underground atau bus atau bahkan Uber dan lain-lain. Jadi itulah mungkin dalam sepanjang sejarah Piala Dunia, lu bisa nonton pertandingan lebih dari satu dalam satu hari. Karena kalau nanti, kalau bilanglah kayak di Rusia kemarin, itu kan jarak antar kota jauh-jauh. Ya, betul. Jadi lu nonton hari ini satu, lu nggak mungkin bisa, istilahnya dari inilah Jakarta ke Surabaya atau ke Makassar, lu nggak bisa hari yang, bukan nggak bisa, susah lah You hari yang pick sama. the one match lah. Iya udah, kalau ini enggak, lu bisa satu hari bisa 4 kalau lu mau. Gitu. Itu sih hebatnya, dan banyak lagi ini kalau mau diceritain semua bisa aja, temen nggak bisa habis ntar waktunya. Jadi semacam kayak tur sepak bola satu hari lah. Kayak tur sepak bola sebulan malah kalau lu mau. Bahkan katanya ada orang Indonesia, gua nggak tahu ya benar atau enggak, itu dia mau bikin rekor nonton semua pertandingan. Cuman kayaknya mungkin nggak berhasil kali ya, karena kalau berhasil pasti viral tuh. Nah Infantino setahu gue tuh nonton semua pertandingan, cuman dia kan naik helikopter enak. Terus ada ridernya dan segala macam gitu lah. Berarti ini termasuk salah satu atmosfer pertandingan pun juga baik ya Bung. Berarti atmosfer yang Bung Harpa rasakan ini sebenarnya menjadi satu elemen penting nggak sih Bung dalam satu pertandingan? Oh atmosfer penting, penonton penting. Jadi itu juga penyelenggara itu menyediakan fasilitas transportasi, stadion yang bagus, terus juga pengaturan orang ini juga nggak gampang kalau yang gue lihat. Jadi akhirnya itu membuat fans juga bisa mendukung timnya tetap tetap bergairah, tapi juga nggak ada kita nggak pernah dengar insiden kan di sana, hampir nggak ada insiden orang berantem apa segala macam, termasuk pelarangan minum alkohol di stadion. Di luar ada kalau mau, cuman di dalam stadion itu nggak boleh, dan itu mengurangi agresivitas fans juga. Itu mengurangi, karena waktu itu kan tadi bridgingnya kan gue nonton Prancis lawan Inggris. Nah Inggris itu kan kalah, dia agak-agak ini juga tuh, agak boiling juga. Cuman karena dia mungkin minumnya udah 6 jam sebelumnya, jadi pengaruhnya hilang. Jadi lebih kondusif lah Ya, gitu. bisa di cool down. Iya, di cooling down. Kan si Infantino bilang, udahlah lu nggak minum bir 3 jam kan nggak mati katanya. Dan emang itu banyak lah hal-hal positif yang dibikin panitia, terobosan panitia, dan itu positif. Dan mereka nggak kaku-kaku juga kok, tetap fleksibel, tapi ada aturan-aturan yang memang strictly harus dijalanin. Milik dari atmosfer itu sebenarnya Bung. Atmosfer ini sebenarnya yang kalau kita lihat berkaca ke sepak bola kita sendiri, ujung-ujungnya kita ke situ. Gawat nih. Ketika atmosfer itu sudah memang menjadi satu elemen yang penting, apakah itu sebenarnya yang mempengaruhi secara tidak langsung mental pemain kita, Bung? Apalagi kita tahu kemarin kita tidak bisa berbicara banyak di timnas ya. Betul. Iya, kalau dibilang kan pemain itu kan fans itu kan pemain ke-12. Jadi dia pengaruhnya ada, tapi bukan segala-galanya. Tentunya ya sorry to say ya, tim nasional kita mau ditonton 1 juta di stadion juga dengan kualitas yang seperti itu mungkin sulit untuk juara. Jangankan Piala Asia ya, Piala AFF atau SEA Games saja susah gitu loh. Itu salah satu elemen iya, tapi kan kalau kita bicara sepak bola nggak hanya itu. Itu membantu iya, tapi tidak menentukan. Yang menentukan apa ya? Lagi-lagi panjang nih, mulai dari SSB, mulai dari silabusnya, mulai dari liganya dan segala macam lah. Jadi penonton itu hanya salah satu faktor. Berarti sebenarnya ya salah satu faktor, cuman sedikit banyak mempengaruhi. Oh ya, mempengaruhi banyak kok. Jadi contoh ya, kalau gue lihat dari 2002 misalnya Korea Selatan waktu dia tuan rumah, kan itu kan banyak banget penonton itu memberikan kontribusi ke Korea Selatan nih, bisa sampai ke semifinal ya, walaupun juga ada kontroversi kita tahu. Kemudian juga termasuk Argentina 2022 kemarin yang baru berlangsung, itu luar biasa. Itu gua saksi hidup lah, bukan saksi bisu ya, saksi hidup. Itu elektrik, istilah mereka tuh elektrik. Itu sepanjang pertandingan mereka nyanyi, mereka mungkin memang kulturnya juga ya, gua nggak tahu ya. Itu benar-benar mereka kayak tenaganya nggak ada habis-habisnya. Messi juga mereka support habis-habisan. Waktu lawan Polandia, kalau nggak salah lawan Polandia ya, penalti dia tuh nggak masuk, satu stadion tetap begini. Jadi lu sebagai pemain pasti lu kan ada rasa, weh, gue nih mimpin bala tentara gue berperang, tapi
penonton atau pendukung rakyat gue ngedukung gue itu pasti ada, sangat ada itu. Tapi kan tetap dia harus sejago Messi dulu, ya kan? Sejago. Kalau dia nggak sejago Messi ya mau satu dunia nyorakin dia nggak akan bisa gitu. Jadi itu elemen penting, iya sangat luar biasa. Gue ngelihat bagaimana Argentina itu juara, perannya dari fans. Dan ingatlah sedikit gue tambahin ya, fans Argentina ini, karena ini Argentina yang juara, itu mereka kan lagi susah, kita tahu semua ya, lagi kesulitan ekonomi. Itu banyak gue dengar dari mereka sendiri ya. Saya terbang dulu ke Madrid, lalu terbang dulu ke ke Bahrain, kemudian dia naik atau ke Dubai, dia naik bus segala macam supaya apa, untuk menghemat duit. Bahkan ada yang mereka pinjam duit ngegadain rumah. Jadi nggak heran ya begitu mereka juara tuh di mana nih, plasanya itu ya yang terkenal itu kan jutaan orang ngumpul kan untuk merayakan juara. Kenapa? Karena itu dia, ketika menang pun fans juga merasa it's a part of their glory gitu. Jadi itu yang gue rasain. Kadang-kadang memang ada hal-hal lain di luar duit yang bisa membuat orang happy ya. Di tengah dihimpitan ekonomi seperti itu, tapi dengan kemenangan Argentina itu menjadi pelipur lara mereka yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sayangnya di kita belum ada ya. Mungkin masih banyak PR juga mungkin buat kita ya. Banyak banget kayaknya PR-nya. Termasuk salah satunya sebenarnya juga yang baru-baru ini kompetisi kita juga sedang heboh ya kan. Liga 2 diberhentikan, Liga 3 juga diberhentikan. Berpengaruh juga sebenarnya kan terhadap timnas. Iya. Ujung-ujungnya timnas pasti terhambat juga. Nah, menurut Bung Harpa dengan Bukannya biasa ya? Bukannya biasa ya? Menurut Bung Harpa dengan polemik yang baru seperti ini gimana? Kayaknya kalau nggak ada masalah bukan sepak bola kita deh. Kalau misalnya normal, terus tiba-tiba berhenti, bukan berhenti, selesai kompetisinya juara, kayaknya agak aneh. Tapi kalau yang begini nih baru normal sebenarnya. Ya gimana ya, sebenarnya gue kalau ngomongin bola Indonesia ini, ya waktu off-air juga tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya. Apa ya, udah orang bilang lu apatis, enggak, udah di luar apatis. Saya sudah menerima dengan senang hati dengan segala kondisinya. Tapi kadang-kadang emang ketika diajak ngobrol gini lagi, terpantik juga kita untuk berekspresi, untuk speak up gitu ya. Walaupun ya nggak mungkin didengerin juga lah sama mereka. Cuman kita ya buat kita rasanya lega lah bisa ngobrol gini. Jadi ya sekarang mau dibilang apa? Ini kan dagelan sebenarnya. Ini kan Sri Mulat ya, kalau gue bilang ya, Persatuan Sri Mulat seluruh Indonesia ya. Ya sekarang apalagi yang mau lo bilang gitu. Lain gini ya, kalau kita kompetisinya berjalan bagus, ya cuman mungkin ada satu dua PR yang belum selesai, kemudian kita belum berprestasi tapi kita udah tampil maksimal, itu it's okay. Tapi ini kan aduh, ulang capek deh. Intriknya terlalu banyak, kepentingan personalnya juga di sana bermain. Belum lagi masalah disiplin pemain itu sendiri juga. Supporter juga jangan salah loh. Supporter juga berperan. Sorry itu saya nih kadang-kadang fans itu merasa, wah enggak nih salah polisi, salah penyelenggara, enggak juga. Fans juga ya nunggu-nunggu jebolan gimana tuh. Ya kan, jadi banyak lah PR. Makanya kalau dibilang, gue pernah bilang ya tahun 2007 itu sekitar 2000-an lah, temen gue nanya, menurut lu sepak bola kita gimana sih? Gue bilang, saya saking capeknya jawab, dia bilang gini, ya malaikat aja dikirim ke dunia balik lagi dia. Jadi sampai pintu 9 dia bilang, waduh nggak, kalau ini saya nggak kuat deh. Tapi ini ya apa namanya, jangan diinin harafiah, nanti gue diinin lagi. Maksudnya gue hanya mau menggambarkan, gue juga nggak ngerti gimana. Ya Liga 2 diberhentikan, maksudnya apa coba? Dasarnya apa? Alasannya kita nggak tahu. Bahkan ada yang mengatakan, mungkin teman-teman udah tahu semua ya, suratnya itu dipalsukan lah, segala macem. Itu kan brutal banget kan. Itu brutal banget menurut gua. Itu brutal banget. Terus ya mungkin sebagian dari kalian juga sudah menganalisa atau mendiskusikan ini soal impact dari ini seperti apa, dari dihentikannya Liga 2, nggak ada promosi degradasi, mungkin match fixing juga akan merebak dan sebagainya gitu. Dan juga salah satunya mengerucut untuk menjaga salah satu klub agar tetap berada di Liga 1 sebenarnya. Klub yang mana ya? Dulu kita sebut ya. Klub yang mana ya? Saya nggak tahu Saya masih mau hidup. Enggak. Kalau saya ngomongin jelekin Arsenal sama MU nggak apa-apa deh. Kalau ini saya nggak berani. Nggak. Itu apa? Nggak, tapi memang ya itu dia lah. Maksudnya terlalu banyak intrik-intrik di sepak bola kita gitu. Kadang-kadang orang udah bilang gini, itu di CBF Brazil juga ada politik. Tapi juara 5 kali. Tapi berprestasi. Wah ini Perancis juga berantem sama Benzema. Tapi juara dunia. Karena itu soal gitu kan. Orang kadang-kadang mungkin kalau kita sepakat ya, wah ini federasinya, saya nggak bilang federasi mana ya. Negeri Wakanda. Konoho. Misalnya, ini korupsi segala macam, tapi juara. Mungkin kita setuju kali.
wah juara Piala Asia, nggak apa-apa deh, yang penting kita bisa ngelewatin Malaysia, mungkin gitu ya. Korupsi udah biarin deh, kasarnya begitu ya, bukan saya mendukung korupsi. Tapi kan ini enggak, udah ngatur-ngatur itu, nggak ada prestasi, jadi apa yang mau dibanggain gitu. Akhirnya kita kasihan pemainnya. Kenapa kasihan pemainnya? Kan ekspektasinya tiap tahun juara. Berharap juara dong, nggak mungkin orang Indonesia nggak mau juara. Tapi pemain itu maaf kata ya, dengan segala situasi yang ada, sebenarnya mereka tidak punya kemampuan ability untuk juara. Itu kadang-kadang kasihan. Kita memaksakan harapan kita tidak sesuai dengan kemampuan dia. Sebenarnya juga jadi kasihan juga buat Coach Sinteyong sebenarnya yang sebenarnya memiliki CV bagus ke Bung. Betul, dia jujur ya, apa yang dilakukan di tim nasional ini sudah ada upgrade. Memang kemarin agak di SEA Games sama di AFF terakhir agak turun. Tapi kan ya gua waktu itu udah pernah bikin juga lah video ya, bahwa ini kan seperti nanam pohon. Pertama bibitnya dulu nih bagus atau enggak. Bibitnya itu apa? Ya orang-orangnya. Nah ini satu persoalan nih, gua kalau mau gue bedah. Yang main bola biasanya di Indonesia itu, mohon maaf ya, biasanya dari daerah. Biasanya dari daerah. Di kota biasanya udah kerja aja, kuliah, kerja kantoran ya. Bukan saya menghina atau apa ya, enggak. Tapi biasanya seperti itu. Masalahnya, rataan asupan gizi di negara berkembang seperti Indonesia itu tidak rata. Dulu teman sekelas saya ada orang Jerman, tinggalnya dibilang dia di desa. Jarak dari satu rumah ke rumah lain itu jauh. Katakanlah orang daerah lah, cuman makannya tetap keju juga, yang dia keju di kota keju, dia susu minum susu juga, jadi sama. Jadi mau main bola yang mana dan disapu dapetnya bibitnya bagus. Nah kita mohon maaf, gapnya masih ada, satu bibitnya nih. Kedua kompetisinya, ya kita tahu seperti apalah. Dari nggak usah ngomong kompetisi liga dulu deh, dari SSB, dari grassroots. Jangan orang tuanya. Kalau anaknya nggak dimainin protes sama pelatihnya. Katanya nggak boleh intervensi pelatih. Dia sendiri intervensi dari kecil. Terus kita nggak tahu nih silabusnya juga nih. Nah ini kayak semacam ya kalau di pohon itu iklimnya. Nah baru terakhir pelatihnya yang merawat ini. Ya kalau udah bibitnya jelek, tanahnya jelek, lingkungannya juga, pelatihnya mau gimana pun juga nggak susah. Ketika intervensi itu sudah dimulai dari tingkat bawah dan menjalar ke tubuh timnas, apakah sah-sah saja intervensi itu dilakukan sebenarnya? Iya nggak bisa. Atau itu sebenarnya jadi presiden yang buruk sebenarnya buat timnas kita kan sebenarnya? Iya kadang-kadang kebiasaan yang buruk di kita itu akhirnya jadi dibiasakan, akhirnya jadi lumrah. Itu kan yang jadi masalah. Jadi butuh komitmen yang kuat untuk bisa kita menegakkan nilai yang kita yakini benar. Kadang kita bisa teriak yang saya katakan itu, wah ini nggak boleh intervensi dong, begini. Kita dari level yang paling bawah aja udah melakukan itu. Bahkan kemarin waktu soal naturalisasi Jordi Amat, itu kan banyak kan orang-orang netizen yang menuduh bahwa ini jangan-jangan hanya motivasi dia supaya bisa memenuhi kuota pemain lokal di Johor Darul Takzim ya kan gitu. Lah, saya bilang, kalian ini gimana sih? Katanya kalian nggak suka kalau timnas diintervensi. Kita sendiri mengintervensi teritorinya si Sintayong. Itu kan teritori dia dong. Terlepas dari sukses atau enggak itu urusan dia. Itu nanti dipertanggungjawabkan di lapangan. Bagus nggak atau enggak? Nah, ternyata kan kalau menurut gua sih lumayan bagus Jordi Amat ya. Ya biarkanlah dia bekerja sesuatu porsinya. Dan terakhir sih yang gua tahu si Sintayong ini orangnya keras. Jadi artinya bukan nggak bisa, mungkin sulit untuk diintervensi. Ya walaupun ada catatan di AFF kemarin ada satu pemain yang sebenarnya nggak layak masuk dan nggak jelas posisinya apa. Lagi-lagi saya nggak mau nyebut nama. Inisialnya M. Rafli. Lo boleh dong saya menilai misalnya ini nggak cocok atau enggak gitu. Boleh dong.